Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya kalau kami boleh ada hari ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh memahami apa maksud Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan renungan pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan penting. Apakah sebenarnya arti dari penyembahan? Penyembahan adalah sikap berfokus kepada Tuhan Allah. Penyembahan bukan untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan. Penyembahan harus berfokus pada mengakui Allah yang adalah Tuhan kita dan memuji betapa besarnya kemuliaan Tuhan bagi hidup kita. Kita dapat menyembah Tuhan melalui ibadah minggu atau ibadah lainnya, dan juga melalui perjumpaan dengan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu hari, D.L. Moody merasakan kehadiran Allah sewaktu dia berjalan-jalan di New York. Dia segera kembali ke hotel di mana dia menginap, lalu mengadakan penyembahan pribadi sambil merasakan kehadiran Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari dan setiap saat kita harus berdiri di hadapan Allah dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Orang yang setia menyembah Tuhan secara pribadi, pasti dia juga setia untuk beribadah di gerejanya. Dan orang Kristen yang jarang atau mengabaikan ibadah dan persekutuan di gerejanya, dapat dipastikan dia juga sedang tidak dalam kondisi rohani dan penyembahan yang baik-baik saja. Pasti ada masalah yang serius dalam hubungannya dengan Tuhan, dan harus segera diselesaikan sehingga dapat mengalami pemulihan dan berkat Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah inti dari penyembahan yang sejati. Penyembahan sejati terjadi jika firman Allah dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita mengetahui kebenaran dengan jelas, maka segala kejatuhan kita dalam dosa dapat dinyatakan dengan jelas juga. Itu hanya dapat terjadi ketika kita mendengar firman Allah secara jelas, sehingga kita mengerti siapakah Allah dan sikap apa yang harus kita lakukan untuk meresponi firman-Nya. Dalam perikop Injil Yohanes pasal 4 ini, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air di sumur. Perempuan ini memiliki kehidupan rumah tangga yang tidak baik, karena dia sudah pernah tinggal bersama 5 orang laki-laki, tetapi kelimanya bukanlah suaminya. Sebelum perempuan Samaria ini menceritakan kisah hidupnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah mengetahui setiap detail dari kehidupan perempuan ini. Dan Tuhan Yesus menyatakan firman kepada perempuan Samaria ini sehingga menjadikan perempuan Samaria ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan melalui kesaksian hidupnya, membawa banyak orang Samaria yang lain menjadi percaya akan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa di mana ada penyembahan yang benar, disitulah kuasa dan kekuatan Allah dinyatakan. Penyembahan kepada Tuhan adalah hak istimewa dan berkat yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka kita akan mengalami kehadiran Allah dalam kesedihan dan duka cita kita. Kita akan mengalami pemulihan di dalam keterpurukan, dan kita akan mengalami pengampunan Allah atas setiap dosa-dosa kita. Jika kita mau mengalami pemulihan dalam segala aspek hidup kita, mari mulai peka. Setiap saat, dimanapun dan kapanpun Tuhan berbicara kepada kita. Melalui setiap peristiwa atau kejadian, bahkan perkara-perkara yang saat ini kita alami di dalam hidup kita. Biarlah semuanya menjadi sarana untuk Tuhan menyatakan kehendak-Nya bagi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan ingin agar kita hanya melihat kepada Dia. Tuhan ingin supaya kita bersandar pada kuasa-Nya, dan supaya kita senantiasa berjalan di dalam iman bersama dengan Dia. Inilah inti dari penyembahan hidup kita, dan saya percaya ketika kita mulai memperbaharui komitmen penyembahan secara pribadi kepada Tuhan, hanya melihat kepada kuasa Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita, maka apapun beban berat, persoalan, tantangan yang kita alami, maka disitulah kuasa Tuhan nyata dan hadir. Mari bersama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, dan kita sungguh-sungguh mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kehidupan kami bersyukur Tuhan firman-Mu pagi hari ini kembali boleh menguatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami adalah hidup yang dianugerahi oleh kasih karunia yang begitu besar oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan mari Tuhan, jadikan hidup kami sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang terus diarahkan, dituntun dan dipimpin di dalam terang firman Tuhan, sehingga hidup kami, perkataan kami, perilaku kami adalah sebagai wujud iman kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu melalui setiap peristiwa, kejadian, keadaan yang ada di sekitar kami boleh melihat karya Allah, kami boleh melihat kekuatan Allah, kami boleh melihat kedaulatan Allah yang bekerja di dalam setiap peristiwa yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu, sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami juga terus berdoa untuk setiap keadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa kehadiran Tuhan nyata bagi setiap kami, keluarga kami, dan dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberkati, bahkan Tuhan akan memelihara setiap kami. Tuhan memelihara dengan tangan Tuhan yang kuat, yang akan membebaskan kami dari setiap kekhawatiran hidup kami, karena kami percaya kuasa Allah jauh lebih besar dari setiap masalah-masalah, jauh lebih besar dari setiap keadaan sulit yang kami sedang alami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun pergumulan kami, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Demikian juga kami yang memiliki beban berat, pergumulan dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, masalah hubungan suami dan istri, ataupun pergumulan yang lain. Kami percaya bahwa Allah menolong setiap kami tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki menurut rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan setiap kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.